Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari buku Bupena 3B, tema 3, subtema 4 pada pembelajaran 1 dan 2. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Mata pelajaran yang kedua, Matematika dengan KD 3.7. Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Mata pelajaran yang ketiga SBDP dengan KD 3.4. Mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Dan mata pelajaran yang keempat PPKN dengan KD 3.3. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1 pada halaman 71 sampai 75. Oke, langsung saja dibuka bukunya halaman 71. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Proses Pembuatan Tahu. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Oke, perintahnya di situ. Bacalah kembali dengan saksama urutan cara pembuatan tahu tersebut. Tutuplah bukumu, tuliskan kembali proses pembuatan tahu pada buku tugas. Kalian tidak perlu menulis, hanya mendengarkan penjelasan dari Ibu. Proses pembuatan tahu yang pertama, pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik. Kemudian, kacang tersebut dicuci sampai bersih dan direndam selama 8 jam. Setelah direndam, kacang tersebut dicuci kembali. Nah, kacang kedelai yang telah direndam dihancurkan atau di blender dengan ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur. Nah, jika sudah menjadi bubur, bubur tersebut dimasak sambil dihaduk hingga mengental dan mengeluarkan gelembung. Jika sudah mengental dan mengeluarkan gelembung, bubur kedelai disaring. Nah, hasil saringannya diaduk perlahan hingga menghasilkan endapan tahu yang berbentuk gumpalan. Endapan diletakkan ke dalam wadah. Pastikan airnya benar-benar habis. Lalu tahu siap dipotong dan dikonsumsi. Kita lanjutkan di halaman 73. Kesetaraan satuan waktu. Rumusnya, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ini harus kalian hafal ya. Sekarang kita coba ke contoh soal. A. 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Jadi diubah ke menit semuanya. B. 3 menit 25 detik sama dengan titik-titik detik. Dan C. 180 menit sama dengan titik-titik jam. Bagaimana cara penyelesaiannya? A. 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Yang diminta diubah ke menit. Maka yang harus kita ubah adalah 2 jamnya. 1 jam 60 menit. Maka kalau 2 jam, 2 dikali 60 menit. Kita tambahkan 30 menit yang sudah ada di soal.
2 kali 60 hasilnya 120 menit. Ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Selanjutnya soal B. 3 menit ditambah 25 detik sama dengan titik-titik detik. Diubah ke satuan detik. Karena yang berbeda di sini menitnya, maka yang harus kita ubah menitnya. 1 menit 60 detik, maka 3 menit 3 dikali 60. Ditambah 25 detik yang ada di soal. 3 dikali 60 hasilnya 180 detik. Ditambah 25 detik sama dengan 205 detik. Dan sekarang yang C. 180 menit keubah ke jam. Kalau dari menit ke jam berarti dibagi. Karena 1 jam 60 menit, maka 180 menit dibagi 60. Hasilnya 3 jam. Selanjutnya ayo berlatih. Nomor 1. 120 detik sama dengan titik-titik menit. 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit. Jadi 120 detik adalah 2 menit. 1 menit 60 detik. 2 menit 120 detik. Nomor 2. 360 menit sama dengan titik-titik jam. Caranya 360 dibagi 60 sama dengan 6 jam. Nomor 3, 12 jam sama dengan titik-titik menit. Kalau dari jam ke menit dikali 1 jam berapa menit? 60. Maka 12 dikali 60 menit sama dengan 720 menit. Nomor 4, 2 jam sama dengan 7.200 detik. Nomor 5, 2 jam 35 menit sama dengan titik-titik menit. Caranya, 2 jam ditambah 35 menit sama dengan, kita ubah yang jamnya. 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60. Ditambah 35 menit sama dengan 120. Ditambah 35 menit sama dengan 155 menit. Nomor 6. 3 menit 34 detik sama dengan titik-titik detik. Yang kita ubah yang menitnya karena yang detiknya udah sama. 1 menit 60 detik, maka 3 menit adalah 3 dikali 60. Ditambah 34 detik sama dengan 180. Ditambah 34 detik sama dengan 214 detik. Nomor 7. 185 menit sama dengan titik-titik jam ditambah titik-titik detik. Jadi 185 menit ini berapa jam tambah berapa detik? Caranya kita bagiin. 1 jam 60 menit. Maka kalau misalnya dari 60 menit 1 jam berarti dibagi 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Lebihnya 5 menit. Maka hasilnya 3 jam ditambah 5 menit. Tapi karena diubah ke detik, maka 5 kali 60 detik sama dengan 3 jam 300 detik. Nomor 8 terakhir. 7.220 detik sama dengan titik-titik jam ditambah titik-titik detik. 1 jam 3.660 detik. 3.660 detik sama dengan 1 jam. Berarti 7.220 harus dibagi 3.600. Dapatnya 2 jam. Sisanya 20. Maka 2 jam ditambah 20 detik. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ke halaman 74. Teknik melipat pakaian. Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Contoh benda yang mudah dilipat adalah kain, kertas, dan plastik. Berikut teknik melipat pakaian. Ibu berikan gambarnya.
Cara melipat kemeja. Langkah 1, kemeja utuh. Langkah kedua, dilipat bagian kanannya. Langkah ketiga, dilipat bagian kirinya. Langkah keempat, dilipat dari bawah ke atas. Dan langkah kelima, dibalikan ke arah depan. Nanti dicoba di rumah masing-masing ya, cara melipat kemeja. Selanjutnya yang kedua, cara melipat celana pendek. Yang pertama, dilipat ke arah depan, yang samping ke yang kanan ke kiri. Setelah itu dilipat lagi yang dari bawah ke atas. Bisa dilihat contohnya ya. Selanjutnya cara melipat rok. Langkah pertama, roknya dibesarkan terlebih dahulu. Setelah itu langkah kedua, dilipat dari sebelah kanan. Langkah ketiga, yang sebelah kiri dilipat lagi ke tengah. Langkah keempat, dirapikan kembali. Dan langkah kelima, yang bawah dilipat ya, sehingga menghasilkan langkah keenam yang selesai itu. Nanti dicoba ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 halaman 76 sampai 77. Halaman 76. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Proses Memadat pada Telur. Ibu berikan waktu terlebih dahulu untuk kalian membaca teksnya. Sudah? Berdasarkan teks tersebut, perubahan wujud terjadi ketika memasak telur. Perhatikan gambar berikut dan buatlah cerita berdasarkan urutan gambar tersebut. Setelah itu ceritakan kepada teman sebelahmu secara bergantian. Ibu membuat sebuah cerita untuk kalian. Yang pertama, di situ ada gambar seorang ibu mempersiapkan wajan dan minyak untuk membuat telur mata sapi. Setelah itu di gambar kedua, ketika minyak sudah panas, sang ibu memecahkan telur dan memasukkannya ke dalam wajan. Telur yang tadinya berbentuk cair, tiba-tiba lama-kelamaan menjadi lebih padat karena terkena panas. Yang ketiga, ibu mengangkat telur yang sudah matang dan sudah memadat. Dan yang keempat, ibu menyajikan telur tersebut di atas piring. Dan telur siap untuk dimakan. Kita lanjutkan halaman 77. Bersatu dalam keberagaman di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong dalam membersihkan rumah. Sikap bersatu dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku berikut. A. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. B. Tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. C. Tidak mementingkan diri sendiri. Dan D. Menghargai hasil pekerjaan orang lain. Jika kita menerapkan 4 perilaku ini, maka sikap bersatu akan dapat terwujud. Tapi kalau kita nggak menerapkan, ya nggak bisa bersatu. Gimana kalau misalnya maunya menang sendiri, maunya mikirin diri sendiri, nggak akan bisa bersatu sama yang lain ya. Selanjutnya, dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Sekarang kita ke Ayo Berlatih di halaman 78. Amatilah kegiatan berikut ini. Nomor 1 bisa dilihat di bukunya, ada sebuah gambar. Ada ibu, anak perempuan dan anak laki-lakinya yang sedang mempersiapkan untuk makan malam. 1A. Sikap apa yang ditunjukkan pada gambar? Jawabannya bersatu dan bekerja sama. B. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, sehingga terciptanya kerukunan dan ketentraman. 2. Tuliskan perilaku manakah yang sebaiknya diterapkan untuk dapat mewujudkan sikap tolong-menolong di rumah? Jawabannya ada 4. Yang pertama, perilaku saling menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain.
Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Terakhir, nomor 3, tuliskan 2 contoh pengalamanmu mewujudkan sikap tolong-menolong di rumah. Jawabannya, tolong-menolong membersihkan rumah, tolong-menolong mempersiapkan makan. Oke, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kalian hubungi wali kelas masing-masing. Terakhir, ingat selalu pesan ibu untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Selanjutnya, menjaga jarak dan menggunakan masker dan juga menghindari kerumunan. Akhirul kalam, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.